pula. Apa susahnya? Dan Abraham mengambil anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Ishak anak tunggal, nyata-nyata ada kakaknya. Inilah kau, mana tua Maria atau Yesus? Yesus. Nah, samanya ini. Anak tunggal ada Ishak, anak kedua Ismail. Dasar tak berotak. Jangan kau coba adu otak dengan saya. Itu Bang Suma baca ayat 2 tadi. Firman Allah, Elohim, ambillah Yang anakmu 21 ayat 5, Ismail lahir bagi Abraham ketika Abraham berusia 86 tahun. Kejadian 22 ayat 1 ayat 2, Ishak lahir ketika Abraham berusia 100 tahun. Berarti selisihnya berapa? Ishak lahir 14 tahun setelah Ismail. Dan 12 Jadi tahun anak tunggal itu. siapa? Anak tunggal siapa jadinya? Tomalas. Ishak. Itu aja dulu jawab, Bang. Kristen itu dari mana? Natalan itu dari mana? Waalaikum. Kristen itu dari mana? Itu aja dulu. Itu dulu yang kamu selesaikan. Ya, apapun dari Kristen itu dari mana? Kristen. Suma dari mana? Penyembah Yesus. Itu dari mana? Penyembah Yesus ini. Ajaran dari mana itu? Ke gedung menuhankan makhluk bernama Yesus, itu ajaran dari mana? Ya, Yesus memang adalah Tuhan. Memangnya kenapa bersuma? Dari tahu. Saya tidak tanya Yesus itu siapa, saya tanya agama Kristen itu dari mana? Dari Yesus. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Oke. Apa artinya Kristen? Bos saya tidak tanya apa arti Kristen, yang saya tanya dari mana Kristen itu. Ya, artinya Kristen apa dulu? Saya tidak tanya arti Kristen. Nah, saya nggak tanya. Artinya Kristen itu pengikut Yesus. Saya tidak tanya. Artinya. Saya tidak tanya apa itu Kristen. Saya tanya Kristen itu dari mana. Jangan kau pakai jurus setan di sini. Kristen itu artinya pengikut Saya Yesus. tidak tanya arti Kristen, Bahlul. Yang saya tanya, Kristen itu dari mana? Arti Kristen. Samanya kalau orang ngefans sama slang. Apa itu slanker? Slanker itu adalah kumpulan anak-anak muda yang pengikut dan cinta kepada slang, kakak dan seterusnya. Ya sama. Yang saya tanya, slanker ini dari mana? Wah, artinya pula yang kau jelaskan di sini. Macam nggak punya otak memang kalian ini. Bang Suma, aku izin bertanya sebelum turun boleh? Udah, kau tanya aja sampai puas. Satu aja aku tanya lo. Ini kan kita bahas tadi baginda Muhammad gitu kan, tanpa mengurangi rasa hormat gitu. Tapi di satu sisi ada yang saya pertanyakan gitu. Iya. Apalagi hadis itu kan menjelaskan tentang hidup moral, perilaku, perbuatan, kebajikan dan lainnya kan. Iya, beli kitabnya Sirah Nabawiyah lengkap di situ. Iya. Ini saya jumpai dalam gini Sahih Bukhari Bang 260. Bagus itu. Iya, ini yang membuat saya bertanya-tanya kok gitu. Ini kan saya singkat aja ini. Di situ kan Muhammad itu meniduri istri-istrinya dalam satu hari satu malam. Kemudian ada yang bertanya, emangnya Muhammad mampu gitu kan? Terus ada yang jawab, oh itu Muhammad itu diberi kekuatan khusus setara 30 laki-laki. Gitu. Nah saya mau tanya, apa fungsinya, apa gunanya baginda Muhammad diberi kekuatan setara 30 laki-laki itu loh? Karena saat itu berhubungan dengan istri-istri. Itu aja sih. Sangat luar biasa ini ya. Saya kalau dalam perbandingan agama, Nabiku Muhammad SAW menjalankan kemudian syariat sebagai seorang nabi, di mana beliau datang membatasi jumlah istri para nabi. Kalau dulu-dulu istri nabi itu tidak dibatasin, ada yang sampai ribuan. Kayak kakeknya Yesus ratusan, 600, ada yang 700 tambah gundi 300, berarti istrinya itu 1000 gitu ya. Nah, Nabi Muhammad SAW istri cuman belasan. Kakeknya Yesus 1000. Anda nggak pertanyakan itu? Tidak ini dalam, Bang, soalnya ini kan dalam ilmu perbandingan agama, saya juga bisa bertanya. Kalau Nabi Muhammad SAW diberi kekuatan sebagai laki-laki perkasa, saya bertanya,
Yesus melampiaskan syahwatnya dengan cara apa? Karena dia laki-laki, dia punya kelamin, dia punya syahwat, dia punya nafsu. Dia lampiaskan dengan cara apa? Sementara dia tidak punya wanita. Coli, perkosa diri, 501, mimpi basah, atau dia nikah, yang mana yang betul? Sementara orang Kristen yang bertanya seperti ini adalah orang Kristen yang baru lihat paha ayam sudah orgasme. Apa organisme? Apa itu nama itu? Apa itu nama itu? Apa itu nama itu? Organisasi apa nama itu? Laki-laki Kristen baru lihat paha ayam sudah klimaks. Nabiku Nabi Muhammad ditaklukkannya perempuan diberi kekuatan 30. Ya kalian baru lihat paha perempuan, ayam lagi. Langsung klimaks kalian itu. Memang fungsinya itu ya. Bukti bahwa laki-laki Kristen itu adalah lemah syahwat, dibuatnya untuk perempuan sejenis alat untuk memuaskan istri-istri mereka. Dildo Yesus. Sekali lagi. Dildo Yesus. Sekali lagi. Boleh saya ngomong, Bang? Dildo Yesus. Tambah lagi Ini sedikit. sedikit. Jadi, Dildo Yesus. Ya. boleh disimpulkan. Kiranya di situ berkekuatan setara 30 laki-laki. Alhamdulillah, begitu hebatnya Nabiku, Masya Allah. Ada orang yang jangankan untuk 30 wanita, baru melihat paha ayam aja sudah klimaks. Sampai ditendang sama istri, istri harus menggunakan alat yang tadi itu. Alat apa lagi namanya? Yang tahu kayak alu, kayak hammer. Yang bilang gini, itu kekuatan seks 10 laki-laki. Satu-satu. Laki-laki mana di dunia ini yang tidak mau memiliki kekuatan seperti beliau? Laki-laki mana? Hah? Jangankan Jadi yang perkasa kayak aku, ya, yang KW-KW aja, yang setengah mati, wanita setengah perempuan, setengah laki-laki, itu aja mau kekuatannya seperti itu. Itu adalah satu kebanggaan sebagai seorang laki-laki. Ayo, sementara pembanggaan seluruh laki-laki Kristen yang ada di atas muka bumi ini adalah, ya, baru 2 kali goyang, aduh hai letoy, mama ditendang sama suami istri, gedebuk. Bagusnya. Makanya dibuatlah pabrik solusi, dibuat yang kalian jual itu dari barat, apa namanya itu? Dildo Yesus. Dildo apa? Kuat gitu ya kan. Dildo Yesus. Obat kuat. Nabi coy, setara dengan laki-laki perkasa 30 orang, bayangkan dikumpul bom-bom, kalau selevel bom-bom 500 orang baru bisa setara dengan nabiku. Siapa lagi? Ini baru. Nah, Oke. yang jadi permasalahan Yesusnya lampiaskan syahwatnya pakai apa dia? Bang Suma, aku Bang Suma ini. Suma, itu kata siapa? Yesus berzina. Meladeni sekuat itu. Satu-satu lah, siapa dulu nih? Saya, Bang. Si Peri itu. Cuma mengarang. Diam dulu Peri. Waduh, dia dulu lah. Makanya pelajari hadisnya, jangan jadi Kristen, semakin bodoh nanti. Tapi penjelasan dari Bang Suma tadi itu yang membahas soal masalah Amat melanggar Al-Quran. Al-Quran mengizinkan 4. Satu-satu lah Peri. Si Son ini ngomong, kau kukik juga kau nanti. Siapa dulu? Bagus itu Antri kalian. daripada Yesus dari istri yang ke-100. saya lebih tertarik dengan pembahasan yang tadi membahas soal Ishak dan Ismail ya. Oh Yesus. Oh kirain kau bahas Dildo Yesus. Kita nggak bahas soal masalah apa tadi itu birahi-birahi ya. Nggak baik menurut saya. Itu tadi penjelasan Abang soal sebelum beralih topik. Jadi Bang Suma setuju tadi ya bahwa fungsi kekuatan itu yang Iya, setuju dong. Setuju. Oke, untuk meladeni istri 11 dalam satu hari. Subhanallah, luar biasa. Wah, Bayangkan nabi-nabi terdahulu, kau bayangkan itu kakeknya Yesus, istrinya sampai 1000. Kau bayangkan kekuatannya itu seperti apa? 1000 loh. 1000. Apa ada hubungannya dengan 72 bidadari itu Bang? Sampai di sini. Nah, kalau Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri.
Kalian dijanjikan api Gini, neraka Bang. 100 Gini, kalau nggak ada ayatnya, siksaan. kalau nggak ada ayatnya nggak usah Itu diangkat. penafsiranmu. Matius Iya, kalau nggak ada 19 nomor 29. Bang Suma, Yesus kita menjanjikan ini dengan 100 pernyataannya istri Bang kepada Suma itu loh. pengikutnya. Bang Suma kan usah nantang itu dibahas, kan, yang menyebut Nabi itu tukang kawin itu kan. Matius 19:29 Hukuman Yesus sendiri akui menjanjikan bagi pengikutnya hindari 100 istri. Kalian bukan pengikut. Kalian pengikut setan yang datang ngaku-ngaku Nah, Yesus. Memang sudah, beda sudah. kelas. Iya. Tadi abang bilang ya, Ishak itu anak kedua ya, atau lebih terakhir ada daripada Hanya orang Ismail. gila yang mengatakan Ishak itu anak pertama. Hanya orang gila. Iya. Orang iya, yang tetapi tidak punya oke, otak. Kan bang, sabar. Saya tanya dulu sama kamu. Saudara, saya tanya. Ishak itu anak pertama atau anak kedua? Ishak itu anak tunggal pewaris. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya Ishak ya, itu perbedaannya. anak pertama. Sedangkan Ismail, Saya dulu. sedangkan Ismail itu Oke, anak dengar, dengar. Ishak itu anak pertama atau anak kedua? Jawab. Dia anak tunggal sebagai pewaris. Saya tidak tanya itu Bahlul. Dalam kurung Yang saya Ismail tanya tidak Bahlul. tidak masuk di dalam Bahlul yang perjanjian. saya tanya. Bahlul yang saya tanya. Ishak anak pertama atau anak kedua? Bahlul. Saya nggak tanya anak tunggal atau anak sulung. Saya nggak tanya. Dia anak pertama, dia anak kedua. Nah memang. ini, Kalau- tepuk tangan penonton. Kan udah aku bilang kan, saya udah bilang Iya, kan, iya, iya. bukan Kristen Kalau- namanya kalau tidak sinting, Ya, nggak gila. diam dulu, Ishak diam anak dulu. pertama, Ishak itu anak tunggal sebagai Ishak anak pewaris. pertama, Apa dasar sih? keturunan Dajjal. Ishak anak pertama. Percuma punya otak, manusia tak berotak. Ishak anak pertama, gila. Inilah ciri-ciri orang yang tidak punya dibahas. Masya Allah, Masya Allah. Dengarkanlah dunia, dunia dengarkan. Ini ada orang Kristen bentuknya seperti orang, tapi kepalanya seperti udang. Ishak anak Jelaskan, pertama, Bang. tanya, Jelaskan bang, jelaskan. Kejadian 16-16 baca. Kejadian 16-16. Ismail lahir kapan? Saya. Ishak anak pertama. Siapa yang bilang Ishak anak pertama? Lah tadi saya tanya samamu. Saya bilang Ishak Ishak anak kedua. Itu telinga dipakai. Bohong lagi, bohong lagi. Tobat dia. Tobat bang, serius ya. Tanya cuma itu biar Parah tobat, ini. ya. Demi Saya tadi bilang sebuah anak pertama doktrin. kedua. Dengar. Demi sebuah doktrin kebodohan, Ini nih, pembodohan mungkin. dan ajaran Saya tadi iblis. bilang Ishak itu anak Manusia kedua, pun tetapi tunggal anak sebagai kedua pewaris. dibilang anak pertama. Tunggal sebagai pewaris. Coba, Masya Allah. Tunggal sebagai pewaris. Dia memang anak kedua, tetapi anak coba. tunggal sebagai pewaris. Coba, Paham coba ya? saya tanya samamu. Ini pertanyaan yang kedua sama saudara. Oke, yang diminta oleh Tuhannya Abraham untuk dipersembahkan anak pertama atau anak kedua? Ayo, Anak Ju- pertama. anak tunggal pertama. itu. Anak pertama kan? Anak tunggal sebagai pewaris ya. Anak Kita pertama tidak kan? bahas Ismail. Anak pertama kan? Kita tidak bahas Ismail di sini Saya tanya karena dulu. Ismail itu Sarah menawarkan Anak pertama hanya kan? Hajar untuk menjadi istri. Jadi yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Abraham? deal. Saudara, yang diminta anaknya Abraham atau anaknya Sarah? Dan pembantu Yang diminta, Ismail, Bang. saudara, yang diminta anaknya Abraham atau anaknya Udah Sarah? tahu bang, jelasin. Yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Iya, Abraham? jelasin aja kalau bang tahu. Yang dipanggil Abraham kan? Bukan Sarah kan? Abraham, ambillah anakmu yang tunggal. Nah, anaknya Abraham bukan anaknya Sarah, Cak Ayu. Iya. Siapa anak pertamanya Abraham? Anak tunggal sebagai pewaris itu Iya, Ishak. siapa anak tunggalnya Abraham? Ismail. Pewaris ya Ishak.
Ishak sebagai lah. pewaris. Abang ini tidak baca Alkitab Kejadian 16. Saya ulang. Kejadian Saya ulang 16 lagi. ayat 1 Saya sampai ulang 4. lagi. Baca itu, Bang. Saya Baca ulang dulu. lagi. Saya ulang lagi. Bang. Yang Abang tidak diminta, bisa- aduh. sabar. Yang diminta untuk dipersembahkan anak pewaris atau anak tunggal? Anak tunggal itu ya Ishak. Lah, apa alasannya? Apa alasannya di Alkitab dicatat? Apa alasannya kau katakan Isa anak tunggal? Di Alkitab dicatat di Kejadian 16. Apa ayat 4. alasannya? Apa alasannya? Apa alasannya kau katakan bahwa Isa anak tunggal? Pernahkah kemudian Isa menduduki posisi anak satu-satunya Abraham? Pernah? Iya, dengan Sarah kan anak satu-satunya dengan Sarah. Yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Anaknya Abraham dengan Sarah. Anaknya Abraham. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Oh, begitu ya? Iya, di mana dalilnya? Gitu, baca Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Jangan kau ajarkan saya untuk Aduh, membaca. Tunjukkan yang kepada bacalah. saya. Silakan Katanya kau tunjukkan. cari- ya, Silakan saya baca kau anak- tunjukkan dalilnya. Sudahlah. Silakan kau tunjukkan. Baca itu. Di mana dalilnya? Kau diam. Sudah. Sebelum kau kusepak Iya. di sini. Diam. Oh, siap. Tunjukkan dalilnya Tuhannya Sudahlah, Abraham Bang, saya minta turun aja. anaknya Abang Abraham. nggak bisa baca. Abang Udah Oke. Kau turun Iya. atau gimana? Mau turun atau gimana? Masih mau diskusi? Saya turun Udah. dan kamu Kamu ke gereja, colok pantat pendeta, jangan lupa jilat Saya ucapkan tanganmu. selamat. Turun, gila kau. Kau sudah gila permalukan Kristen. Kau bilang anaknya yang pertama itu adalah Ishak. Apakah nggak malu kau? Gak malu, gak ada otak. Gak ada otak. Ishak anak pertama. Yang diminta anaknya Sarah, nenek Lukiper. Yang diminta itu anaknya Abraham. Saya jawab Bang Juma. Sama aja ya kau kelasmu. Dia Suruh. anak pertama dari istrinya Sarah. Sarah mempunyai anak tunggal. Jelas Kalau dia itu memang anak tunggal. Sarah mempunyai kalau satu itu anak kucing yang bernama juga Ishak. tahu. Itu Kalau itu kucing juga tahu. Kucing saya di kebunku ini juga tahu. Kalau Coba Sarah baca punya anak. Kejadian 22 ayat 2-nya itu baca yang dikorbankan itu anak tunggal siapa di situ. Kejadian 22 ayat 2 yang diminta dikorbankan anak tunggalnya Abraham, bukan anak tunggalnya Sarah. Pakai logika bacanya. Halo, Bang. Anak tunggal memang benar anak tunggal. Sarah kan mempunyai satu anak, maka itu dia dikatakan anak tunggal Ishak itu. Mana Sarah dimintai untuk dikorbankan anaknya? Tunjukkan dalilnya. Kejadian 22 ayat 2, firman-Nya, Oke. ambillah anakmu yang tunggal yang engkau Itu kasih, yaitu di Ishak. situ yang diperintahkan siapa? Abraham. Abraham. Iya, Abraham. Anak tunggalnya Abraham siapa? Ishak. Hah? Ishak dari istrinya yang Sarah. Saya tidak mau tahu. Anak tunggalnya Abraham, anaknya Abraham, benihnya Anda meragukan Abraham, Taurat. benihnya Anda meragukan Abraham yang pernah menduduki Itu yang menulis kitab posisi Taurat sebagai saya. anak tunggal siapa? Musa sama Bang Juma duluan mana yang nulis? Orang gila. Orang gila kau memang. Kok bisa Ada gila? gak sih pendetamu yang dari neraka yang bisa kau bawa ke sini? Saya anak TK, Bang. Ya Domba, udah, bro, saya tak gak level keledai. samamu. Kau level Iya. sama ayam. Kau level sama ayamku nanti. Udah. Pendetamu yang turun. dari neraka kau aja turun. turun sini, kau bawa ke sini. Kristen Ngapain dungu. kau di sini? Domba bro tak keledai. Bahlul. Domba bro tak keledai. Otak ayam. Otak ayam. Udah peringati kelahiran. Bang Juma. Waalaikumsalam. Saya Muslim. Mau nanya siapa bang? Nah, saya tanya sama Bang Juma, saya diskusi karena saya bukan orang Indonesia, tapi alhamdulillah saya bisa bahasa Indonesia. Istri saya orang Polonias, awalnya Kristen tapi dia mualaf sama saya. Alhamdulillah. Cuma sering beliau tanya ke saya bukan ahli agama, tapi saya kurang paham dengan agama Islam juga, tapi beliau ikut sama saya. Termasuk mertua saya, laki-laki, perempuan semua ikut sama saya. Tinggal satu orang lagi. Cuman mereka sering tanya tentang agama kita, agama Islam. Yang permasalahkan ini mereka kan awalnya dari Kristen, mereka masuk Muslim, mualaf. Ya. Tapi Iya. mereka
sering pertanyakan dengan hukum Taurat yang 600 berapa perjanjian yang yang dihapus oleh rombongan iblis lah. Iya. Taurat dihilangkan kan. Jadi di situ kan ada makanan dengan babi hutan ya. Babi hutan yang dilarang. Dulu kan tidak ada babi peternakan. Ada cuma hanya babi hutan kan. Jadi bisa Bang Juma jelaskan nih, karena ini mungkin keluarga istri saya semua dengar. Kenapa orang Kristen itu dulu dilarang untuk makan, bukan orang Kristen sih, umat manusia lah. Seluruh umat manusia yang di Taurat larang untuk makan babi. Dan kenapa sekarang umat Kristen ini boleh makan? Tolong dijelaskan, Pak. Iya. Al-Quran menjelaskan itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di ayat itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan umat Islam kemudian untuk berdoa kepada Allah agar diberi nikmat keselamatan dan jangan dijadikan sebagai sama seperti umat terdahulu, yaitu mereka yang disebutkan di dalam surah Al-Fatihah, dimurkai dan juga sesat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai. Siapa yang dimurkai ini adalah orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkai? Karena Allah menurunkan aturan, Allah menurunkan syariat, Allah cinta kepada mereka, Allah sayang kepada mereka, sampai Allah mengatakan inni ma'akum, wahai Bani Israel, aku memilih kalian yang 12 ini, aku angkat pemimpin 12 darimu, aku angkat raja-raja untukmu, inni ma'akum, aku bersamai dengan diri kalian. Itu kata Allah. Aku berikan aturan-aturan main agar engkau bisa selamat. Aku hantarkan kamu melalui utusanku Nabi Musa hingga sampai ke tanah yang engkau bisa hidup dengan berdamai. Tapi engkau ingkar kepadaku. Aturanku kau ingkari, maka dia dimurkai. Itu orang-orang Yahudi. Lalu siapa yang kemudian sesat? Yang sesat ini yang telah datang petunjuk kepada mereka kemudian. Tetapi petunjuk itu dibuang, lalu beralih kepada petunjuk yang lain. Itulah orang sesat. Nah, implementasi dalam apa yang kita lihat sekarang ini adalah, tengok saudara-saudara Kristen, mereka mengaku ajarannya dari Nabi, mereka mengaku adalah orang yang mengambil ajaran dari Bani Israel. Tapi coba lihat, nyembah manusia, nyembah makhluk, menyembah roh. Lalu kemudian mereka ibadah pada tempat di mana tidak diajarkan kemudian para nabinya Yahudi untuk masuk ke tempat ibadah yang penuh dengan orang-orang yang berkulub. Semua yang mereka lakukan kemudian jauh dari perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Tetapi mereka mengaku benar, mereka mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Itu yang sesat. Maka kita sebagai umat Islam nggak boleh masuk dari kedua kelompok tersebut. Kelompok golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat. Dua-duanya kita harus menghindari ini. Jadi Yahudi kita hindari, Nasrani kita hindari, apalagi orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi di situ ada Yahudi, ada Nasrani. Nasrani ini bertelur. Nasrani ini melahirkan orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang zalim di antara Nasrani? Inilah yang kita sebut hari ini dengan Kristiani. Itu orang zalim. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, jangan engkau berdebat dengan ahli Taurat, dengan ahli kitab, kecuali dengan cara yang baik, melainkan dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi boleh kita berdebat dengan orang Kristen, boleh, karena mereka lah yang disebut sebagai orang yang zalim. Apa orang zalim itu? Ya tahu kalau Yesus itu bukan Tuhan, tetap aja dituhankan. Mereka kemudian melakukan propaganda. Kenapa dia mati? Karena dia manusia. Lalu kenapa dituhankan? Karena pada dirinya juga ada sisi kelahian. Kan gitu lucu. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai hukum Taurat,
Hukum Tauratnya hanya untuk Bani Israel. Al-Quran surah Al-Araf ayat 144-145. Itu adalah hukum yang datang kepada Bani Israel. Dan juga di dalam Al-Quran surah As-Saf ayat kelima diterangkan Nabi Musa untuk Bani Israel, dan di kitabnya Bani Israel pun diterangkan, yang bahkan diambil terjemahannya oleh orang Kristen. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Kitab Yeremia 31 sampai 33. Hukum Tauratnya Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Mazmur 147, hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Kenapa ada Kristen? Ya itulah yang diterangkan oleh Al-Quran. Sesat, orang zalim. Maka kita tidak boleh ikut sama mereka, dua kelompok ini. Justru berdasarkan Al-Quranul Karim, kelompok-kelompok di luar daripada Islam, Nabi Muhammad harus mengikut. Qad ja'akum ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Ahli kitab dan orang-orang zalim yang mengikuti ahli kitab itu harus mengikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada lagi jalan yang lain. Gak ada lagi jalan yang lain. Satu-satunya jalan adalah Islam, Shalom. Bahkan Yesus disebut sebagai apa? Juru selamat, juru Islam. Saya kira begitu. Kalau Anda mau selamat, harus mengikuti kemudian Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Bang. Iya. Boleh sedikit lagi, Bang, apa itu? Ya itu sudah saya jelas. Mudah-mudahan saya bisa besok juga saya bisa jelaskan sama mereka karena saya sudah pahami. Yang permasalahannya itu sudah selesai. Kenapa awalnya saya kan nikah itu tahun 2016, Bang, ya. Saya nikah sama istri saya itu tahun 2016. Alhamdulillah tahun 2019 itu mertua saya yang perempuan pingin mengikutlah dengan ajaran kita karena dia pernah ikut sama saya sebelum masuk mualaf, dia itu ikut sama saya tinggal satu rumah dengan saya. Dari situ dia lihat cara kebersihan, cara tata krama lah dengan Islam, ke sholat segala macam. Alhamdulillah beliau berniat untuk mau masuk Islam, mualaf. Saya sudah itu berapa bulan lagi ada ipar ingin juga karena dia lihat. Jadi alhamdulillah satu persatu sudah berapa orang, lebih kurang 6 orang keluarga istri saya sudah masuk mualaf. Dari saudara mama mertua, Masya Allah. Saudara mama mertua hampir 4 keluarga itu sudah masuk mualaf, termasuk anak-anak nih. Semua alhamdulillah sudah masuk mualaf, Bang. Jadi Masya Allah. saya harapnya mungkin kalau bisa saya sering perlu mungkin diskusi atau apa, saya minta nomor telepon Bang Juma nanti kalau memang bisa. Saya sering ke Makassar juga, kalau bisa kasih tahu alamat pesantren Bang Juma mungkin saya mampir, Bang. Insya Allah, Bang. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan alamat di Makassar di mana, Bang? Bisa dijelaskan, Bang? Saya ada di Ternate, mungkin mungkin minggu depan saya ke Makassar juga. Nanti tinggal ketik aja di Maps wisata Rumah Hobbit Bolangi. Satu-satunya yang ada di Sulawesi Selatan. Pasti sampai gitu, ke Bang. tempat saya, Bang. Iya. Kalau ada waktu saya mampir sama Abang, mau silaturahmi juga, Bang, ya. Terima kasih banyak, saya mau panjang lebar, Abang punya waktu sangat berharga, Bang. Terima kasih banyak, Bang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, izin turun ya, Bang. Iya. Mau kemana? Izin. Enggak, Abang ini mau diturunkan kan? Oh iya. Iya. Abang di Ternate ya? Oh iya, diturunnya. Diturunin, habis itu ditanya, apa sih? Enggak, bukan aku, Bang. Akang Jan Santang. Belo, Muslim non Muslim. Belo. Oke, Chan Boy. Halo. Bang, ini naik lagi, Bang. Ini, Bang. Si Bunga ini, Bang. Teman-teman di follow ya akun Uniripa yang Uniripa 12 ini, teman-teman. Tolong di follow ya. Tolong di follow. Ini ada 4,2, tolong di follow Uniripa ini.
Ya, kata Bang Zuma kalau nggak follow aku di blog Bang Zuma kalian. Oke, selamat malam. Bang Zuma mana? Bang Uni, saya mau tanya. Bang Bentar, Uni. apa? Yang tadi tentang Ishak dan Ismail, saya belum ada jawaban. Kan udah dijawab sama Bang Zuma. Anak tunggal. Kau bilang anak kedua tapi anak tunggal. Ngadi-ngadi kau. Siapa yang bilang anak kedua? Anak Tidak ada tunggal. yang dikorbankan tuh, dikorbankan Abraham domba punya anak diganti. berapa? Abraham mempunyai 2 istri. Dari Hagar. Anaknya yang kutanya, istrinya yang kau jawab. Kau ini pantas lah Bang Zuma meludahi kau. Orang ditanya anak kau jawab istri. Berapa anaknya Abraham? Sebentar, saya jelaskan dulu Uni. Bagaimana saya mau menjelaskan? Oi, berapa anak Abraham? Apa yang mau kau jelaskan? Pertanyaannya berapa orang anak Abraham kok? Apalah kau? Dari Hagar lahirlah Ismail, anak tunggal. Dari Mana Bang Zuma kau? Sarah, Diam dulu. Bang Zuma hilang, diam kau. anak tunggal. Diam kau dulu ah. Mereka disebut Bentar, ini Bang Zuma baru naik, Uni. dua ibu yang berbeda. Ah, Jadi terus? Sarah mempunyai 1 anak, Hagar mempunyai 1 anak. Itulah disebut. Tadi udah anak dijawab Bang tunggal. Zuma. Yang disuruh korbankan itu anak tuh. Bang Zuma udah datang tuh kau. Diam kau. Korban jiwa lagi. Siluman lele naik lagi dia. Bukan anak TK bang, anak TK. Enggak. Siluman Anak biawak TK. ini Bang, siluman biawak. Anak TK masih hormat. Siap. Boleh tanya Pak Guru? Silakan kecelo. Bu. Yang diminta anaknya Abraham, bukan anaknya Sarah yang diminta. Nah, anak pertamanya Abraham siapa? Anak Abraham yang Yang lahir pertama siapa? duluan itu adalah Hagar dari ada Ismail. Apa sih? Hagar melahirkan Ismail. Hagar Nah, itu berarti mempunyai anak itu tunggal anaknya Ismail itu anak tunggalnya siapa? dari Hagar. Iya, anak tunggalnya siapa? Anak tunggal dari Hagar. Iya, anak tunggalnya siapa? Abraham. Pintar. Selanjutnya istri sah dari Abraham. Kenapa adalah kamu Sarah, mengatakan? Kenapa yang kamu mempunyai mengatakan? anak bernama Ishak. Kenapa Dia kamu juga anak tunggal. Kamu bahlul kalau ditanya kau diam tuyul. Saya nggak mau dengar suaramu. Dengar. Kenapa kamu mengatakan Sarah itu istri sah? Kapan dia nikah sah? Kutanya dulu samamu. Kapan Sarah menikah secara sah dengan Abraham? Tunjukkan dalilnya. Kusipak juga nanti kau lama-lama. Cipak aja Bang. Mana dalilnya Sarah nikah sah dengan Abraham? Tunjukkan dalilnya. Mana? Ayo. Sebentar dulu, Bang. Kasih yang lain dulu Ntar bicara. apa? Saya masih cari di kejadian. Saya mau baca dulu. Kau panggil pendetamu dari neraka. Biar dibantu samamu. Nggak ada dalilnya Sarah dengan Abraham nikah sah kalau kau mau seperti itu. Justru kalau kita berbicara sah tidak sahnya, justru lebih sah Hagar. Jadi kejadian 16. Kejadian 16. Coba kau tunjukkan. Apakah itu berbicara mengenai pernikahan? Halo, apakah dikatakan istri itu bukan nikah? Lah, sekarang Dikatakan istri berarti sudah nikah. di mana dalilnya dia menikah? Coba tunjukkan sama. Kejadian 16 ayat Nomor 1. berapa? Adapun Sarah, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Hagar ini Terus? orang Mesir. Terus? Yang dikatakan istri itu syah. Terus? Ya, jadi kau ingin mengatakan bahwa Hagar itu istri tidak sah? Duh. Ia mempunyai seorang hamba perempuan kan? Kutanya Siapa dulu hamba samamu. Kutanya Siapa hamba samamu. perempuan itu? Hei, kutanya samamu. Jadi kamu ingin mengatakan bahwa Hagar itu istri tidak sah? Siapa yang mengatakan tidak syah? Saya tidak Lah, mengatakan tidak syah. tadi Sarah istri sah, Hagar? Saya berdasarkan fakta di Alkitab. Saya dan tanya Taurat. samamu. Sarah istri sah, Hagar istri apa?
Saya hanya berbicara inti siapa yang dikorbankan, Bang. Kita tidak di sini. Orang ini diajak diskusi baik-baik, kenapa sih nggak ada otaknya? Sarah itu istri sah menurutmu? Hagar istri sah atau tidak sah? Dia dikatakan di situ apa? Hagar bukan dikatakan istri, tetapi Sarah menyuruh mengambil. Berarti Abraham kamu tuduh berzina, gitu? Saya tidak menuduh. Itu Lah, tertulis di kalau dalam tidak kitab sah Taurat. berarti dia berzina. Kalau tidak sah, mana yang betul? Nah, menurut abang bagaimana? Sudah, saya tanya balik. Abang kan guru, abang guru, abang jawab dah. Oke. Nih tak kasih pendalaman materi. Mudah-mudahan kamu bisa selamat. Kejadian kemudian persembahan anak tunggal itu dilakukan oleh Abraham di Gunung Moria. Oke? Itu tertulis di Kejadian 22. Nah, setelah persembahan ini dilakukan oleh Abraham di Gunung Moria, Abraham mengembalikan anaknya ke Beersheba. Dia kembalikan anaknya yang dikorbankan di Gunung Moria tapi gagal karena digantikan oleh hewan. Maka Abraham mengembalikan anak ini ke ibunya di Beersheba. Pertanyaan saya, siapa yang tinggal di Beersheba? Jawab. Boleh saya jawab? Silakan. Yang itu dia kembali ke rumahnya karena Hagar itu mengembara di ayat Kejadian 21 ayat 14. Pertanyaan saya, anak yang dipersembahkan di Gunung Moria ini dikembalikan oleh Abraham ke ibunya di Beersheba. Pertanyaan saya, siapa yang tinggal di Beersheba? Ya kembali kepada Sarah lah. Siapa yang tinggal di Beersheba? Sarah. Nenekmu Kiper. Yang tinggal di Beersheba itu Hagar bersama dengan Ismail. Baca Kejadian 1:14. Baca Kejadian 21 nomor 14. 21 ayat 21 malah menjelaskan. Maka Kejadian 21. Kejadian 21 ayat 21, maka tinggallah ia di padang gurun paran dan ibunya mengambil seorang Mesir bagi seorang istri Mesir. Nah, itu kamu tahu siapa yang tinggal di gurun paran? Siapa? Bebas sama gurun parannya beda, Bang. Sekarang coba baca Kejadian 21 nomor 14. Baca yang keras. La ilaha illallah. Baca. Baca tuyul. Oke, saya bacakan di Kejadian 21 ayat 14. Keesok harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar, lalu meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Ke mana? Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Beersheba, tepuk tangan dulu. Terus siapa di Beersheba? Siapa di Beersheba? Tepuk tangan tuyul. Siapa di Beersheba? Jawab dulu. Belum selesai, Bang, di 21. Belum selesai. Tapi kamu jawab dulu, siapa di Beersheba? Iya, memang. Siapa? Siapa? Mengembara. Iya, siapa di Beersheba? Siapa? Tetapi dia tinggal di mana? Saya tanya, siapa di Beersheba? Ayat 21. Setelah dia mengembara. Siapa di Beersheba? Setelah dia mengembara di ayat 21, maka tinggallah ia di padang gurun paran. Setelah dia mengembara di Beersheba. Siapa yang di sana? Siapa yang di sana? Beersheba Paran itu di mana? Hagar itu mengembara di gunung itu luas, Pak, gunung itu. Nah, sekarang sekarang bukan satu tempat saja. Maka baik, tenangkan dirimu. Saya tanya samamu, Sarah tinggal di mana? Mampus. Dia dari Ur Kasdim kalau anda segala, ya. Baca Kejadian 23 nomor 2. Oke, Bang, begini saja, Bang. Apanya? Sarah, dengar. Sarah di Hebron. Dengar dulu.
Sarah, aduh bahaya ini. Bisa kulempar ini HP nanti. Sarah di Hebron. Oke, Hagar di Beersheba. Persembahan dilakukan di Moria. Setelah selesai persembahan, Abraham tidak ke Hebron, Abrahamnya ke Beersheba. Siapa tinggal di Beersheba? Sarah atau Hagar? Oke, kita ikuti narasi Abang. Anda yang benar. Oke, intinya berarti Anda mengakui Ishak dikorbankan. Intinya Anda mengakui Ishak dikorbankan. Itu intinya di Al-Quran. Saya harus tertawa dulu dong. Ini kan hari kelahiran Tuhanmu. Saya harus tertawa. Saya harus tertawa dong. Saya harus tertawa dulu dong. Izinkan saya tertawa. Ini hari kemenangan kami, hari mualaf sedunia. Harus umat Islam harus tertawa. Jadi ketika Abraham mempersembahkan di tanah Moria, gagal dia persembahkan anak tunggalnya untuk bisa mengetahui siapa anak tunggal yang dimaksud. Kemana Abraham kembali setelah itu? Rupa-rupanya dia kembali ke Beersheba. Yang ada di Beersheba adalah Hagar, sedangkan Hebron adalah tempat Ishak dan ibunya. Tidak mungkin kalau Sarah ada di Hebron, tidak mungkin Ismail dikembalikan ke Sarah. Sedangkan tadi Sarah sudah mengusir Ismail. Tidak mungkin. Berarti yang tinggal di sudah diusir. Diusir menurutmu diusir. Tapi ketika diminta persembahan kemudian dia mempersembahkan anaknya yang tunggal. Anak tunggal itu artinya belum punya adik. Tidak ada kakak, tidak ada adik. Sedangkan Ishak itu anak tunggal, dia tidak ada adik. Itu kalau kau gila. Itu kalau saya Kristen juga akan begitu. Kenapa? Karena otak nggak berfungsi kalau di Kristen. Maka itu disebut anak tunggal, Bang. Ya, sekarang nggak usah kau berkutik di situ. Sekarang kau kembalikan pada masalah. Siapa yang tinggal di Beersheba? Ishak atau Ismail? Intinya anggap aja Anda betul. Memang betul. Intinya siapa yang dikorbankan di Gunung Moria? Yaitu anak yang dikembalikan ke Beersheba. Siapa namanya? Ismail dong. Jadi maksudmu di Kejadian 22. Jadi maksudmu Ishak dikembalikan ke Hagar di Beersheba gitu. Kita ikuti narasi Abang katakan, ikuti. Anda benar. Gimana ceritanya ini? Bagaimana ceritanya? Tidak mungkin lah. Masa Pak Bom kau kembalikan kepada ibu seekor ibu sapi? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pak Bom harus kau kembalikan ke ibunya, ibu babi. Jangan kau kembalikan ke ibu sapi. Ishak harus ke ibunya, ke Hebron. Ismail harus dikembalikan ke ibunya di Beersheba. Itu baru betul. Bertanya Bahlul. Gimana? Bom dibalikkan kemana, Bang? Ke ibunya, ke ibu babi. Ya kan ibunya makan babi. Ayo. Kamu itu, ini kitab membuat kau gila. Untung Islam itu kritis. Bang, ini Islam kitab itu Taurat kritik yang sekali. diimani oleh Al-Quran. Anda tidak boleh membantah kitab Taurat. Tauratnya tadi yang kau katakan Taurat, kita kan sudah lihat tuh. Uji kelayakan anak tunggal itu yang tertulis. Menulis kitab Taurat, Anda berani membantah kitab Musa. Musa yang menulis kitab Taurat. Padaku. Jadi maksud lo apa? Tadi udah benar kan? Musa sudah menuliskan. Abraham kembali ke Beersheba. Yang wa makaru wa makarallah. Kalian ingin menipu. Kalian membuat tipuan. Tapi Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Tanganmu sendiri yang menulis Bible-mu sendiri yang meludahi kau sendiri. Kau ingin menegakkan yang disalibkan, yang ditumbalkan itu adalah Ishak. Tapi tanganmu mencatat. Tanganmu sendiri yang mencatat, menerangkan bahwa ternyata yang dipersembahkan itu adalah Ismail. Abang sayang Juma.
Di Islam ada hari raya kurban yang dikurbankan Ismail, tapi berdasarkan kitab Yahudi itu Ishak. Apalah kau nih. Tidak ada yang Bang Zuma. dikurbankan. Bang udahi dulu bang dia bang. Tuh. Ismail tidak dikurbankan, Ishak tidak dikurbankan. Yang dikurbankan kepada setan itu Yesus. Nggak ada yang dikorbankan, baik Ishak maupun Ismail, nggak ada. Kami dengan orang Yahudi, Kepercayaan Abraham kami dengan diuji, orang Yahudi maka itu setelah sepakat. Kami dengan orang Yahudi sepakat tidak ada yang dikurbankan. Adik kakak ini tidak ada yang dikurbankan. Anda bersepakat dengan orang Yahudi, Bang? Yang dikurbankan itu Bukankah adalah hewan. Anda tidak mempercayai orang Yahudi dan Ya Orang- tuyul, kau. Orang Yahudi Orang lagi kurbannya belajar. hewan. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Bagaimanakah keadaan Imamat Islam 1 sekarang nomor Syria? 2. Orang Yahudi, orang Kristen sama-sama persembahkan hewan ternak. Orang Kristen mempersembahkan manusia. Ini Kristen dari mana dia ini datangnya nih Kristen ini? Nani. Dari mana nih Kristen ini? Tagan. Roma, cukup Roma. Cukup. Udah ganti pemain Ganti dua orang pemain. tuh. Ganti pemain dulu ah. Tuan Mipe. besar. Diam dulu Meja, kau. Turun dulu kau. Turun kau. Tuyul. Ah. Turun kau. Halo. Ah. Kau lagi maju kau. Silakan bang. Oke. Aku Riva. Ya. Halo. Riva. Iya, Juma. Bang. Juma. Iya, Bang. Kami di sini, Bang. Oke. Juma, aku nanya. Iya, kamu Ya nanya. kan? Boleh ndak selingkuh atau berbuat zina? Oh, nggak boleh. Di agamamu boleh. Nggak boleh. Kalau di agama kami nggak boleh. Oke, saya nanya. Buktinya istri 4 boleh? Boleh. Boleh. Apa berani? Apa ada berani orang melamar anaknya mau dijadikan istri keempat? Kalau tidak kena parang dia atau kena siram air panas. Iya, siapa dulu yang melamar? Kalau kau pastilah kau diburu. Model kayak kau mau menikahi istri anaknya orang Saya siapa? sendiri pun Kamu sekalipun cocoknya sama saya bebek, anak sama ayam kamu. sekalipun Anak orang. Cuma Di tab-tab layar teman-teman. Makan aja susah lu, istri pertama aja penuh badannya panu lo kau mau nikah. Cuma. Siapa lo? Juma Parah lu. Kamu jangan mengukur dirimu dengan orang Islam. Jangan kau ukur dirimu. Jangan di-mute saya, jangan di-mute. Jangan ukur. Kok Jangan kamu ukur dirimu dengan Islam. Itu syariat kami, itu syariat kami. Iya, aku kan nanya. Apa ada orang melamar anak gadisnya banyak pun. dijadikan istri keempat? Banyak pun. Apa enggak parang datang sama dia itu atau orang Kristen air banyak panas? praktekan itu kok. Orang Kristen Saya banyak praktekan jamin Juma Udah dia kau kena turun, parang. kau turun Ya. sebelum kumaki habis kau turun. Daripada kumaki habis Maki, kau. ayo. Ku permalukan kau nanti, ya. Dalam Kristen itu tidak ada syarat sah nikah, ngerti kau? Dalam Kristen tidak ada syarat sah nikah. Paham kau? Gak ada syarat sah nikah. Tidak ada batasan usia nikah di Kristen. Paham kau? Jangan sampai ku permalukan di sini. Iya. Tak diludahi kalian. Ini Padil atau Tuan Padil, halo. Padil Tuku. Ya, muslim non muslim. Tuan besar. Muslim atau non muslim? Turun Ya, ya. kalau nggak bersuara diturunin aja. Turun. Di tab-tab layar teman-teman tembusin 1M udah mulai goyang nih. Tap layar kawan. Ya, Tuan besar. Selamat malam, Bang Juma. Iya, malam. Saya nih LKTP Bang Juma. Itu HP saya dibanting sama kakak saya Bang Juma. Jadi saya minta maaf, saya pakai ini akun kawan saya yang bikin Bang Juma. Netizenku banyak minta kopi di spill campur masako katanya. Bagaimana katanya? Kopi campur masako. Gimana dong? Kopi campur masako. Iya, gimana Bang Tuan besar? Gimana saudara? Tuan besar. Jadi saya kemarin tinggal Bang Juma. LKTP nih Bang.
Isi ALKTP, Bang. Iya. Saya dibawa ke rumahnya pastor. Saya tinggal di rumahnya Prater 3 hari Bang Juma. Disuruh ditatar saya. Bukan ditatar supaya Iya. ya Supaya jangan waras. saya pakai akun kawan ini. Iya. Terus Pakai akunnya orang Bang Juma. Saat HP saya udah enggak ada lagi, sudah ini. Sudah diambil. Betapa susahnya ya. Ya, tapi Bang Juma jangan khawatir. Iman saya udah kuat kok. Alhamdulillah. Hanya saja waktu saya di Prater itu saya dikasih baca Yohanes 10:30. Banyak yang iniin ke saya Bang Juma. Makanya mumpung ini malam saya bisa nanya ke Bang Juma, saya ada kesempatan ini. Prater lagi pergi, mereka kan Natal kan? Iya. Mereka pergi semua, jadi saya yang tempati dulu tempatnya Prater ini. Saya sudah minta di akun di kawan saya, kan dia supir, dia yang muat suster Prater mereka. Saya bilang pinjam dulu HP kau, saya pakai. Oh ya pakailah dulu. Itu Bang. Dia nggak tahu kalau saya ada untuk masuk ke forumnya Bang Juma, nggak tahu dia. Iya. Jadi begini Bang Juma. Saya di Prater itu saya dikasih Yohanes 10:30. Di situ jelas dia bilang, ini sudah titik mati. Kalau misal kau ditanya sama orang Islam, siapa Yesus, di manakah Yesus menyatakan diri dia sebagai Tuhan? Iya. Tunjukkan dia ayat Yohanes 10:30. Jadi saya itu dikasih senjata Bang Juma. Jadi saya mau coba tanya ke Bang Juma. Jadi menurut Bang Juma bagaimana? Oke. Yohanes 10:30 itu kan menjelaskan bahwa Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Langsung titik kan Bang Juma, nggak ada lagi. Terus Yohanes 30:31 langsung kan? Iya. Kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Baca di dalam Yohanes 8 nomor 29. Coba saya catat Bang Juma, sabar Bang Juma. Iya. Baca di situ, dan kalau ingin lebih mendetail lagi, baca Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Kuncinya itu di situ. Pembuktiannya di mana? Di Keluaran 7 nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Doni nih. Pak Doni ini Islam atau non-Muslim ini? Yohanes 3 nomor 34. Dek Uniripa bisa bacakan Yohanes 3 nomor 34 nggak? Yohanes 3 nomor 34 bisa. Iya, coba Dek. Pak Doni, bentar. Pak Doni ini Islam atau Kristen ini? Yohanes 3:24 ya, Bang? Iya, Dek. Yohanes 3 nomor 24. 34. Yohanes 3 34. Yo. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman. Ya. Iya, gimana Bang? Tolong syaratkan saya aja malam ini Bang Juma, mumpung gak ada orang. Masya Allah. Saya nggak peduli Bang Juma. Saya nggak peduli Bang Juma. Tolong syaratkan saya dulu Bang Juma. Kenapa tiba-tiba mau disyahadatkan? Karena udah baca Yohanes 8. Saya semua video Bang Juma tuh nggak ada yang bisa lawan Bang Juma. Saya sudah nonton Bang Juma. Itu yang disalib itu Yudas. Kita orang goblok sih kita. Cuma saya Yesus mati jadi terkutuk. Bodoh. Allahu Akbar. Masya Allah. Nggak apa-apa, syaratkan saja saya. Pokoknya saya Islam dulu. Masalah KTP nanti saya. Allahu Akbar. Tolong biar disaksikan kawan-kawan, tolong Bang Juma. Iya Bang, baik. Iya. Saya nggak ada tempat. Tenang Bang, tenang. Ya. Tolong Bang Juma. Insya Allah iya. Sabar Bang Tuan, sabar. Masya Allah. Saya udah nonton semua video Bang Juma, betul. Semua saya catat Bang Juma, nggak percaya. Ini buku saya. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah, subhanallah. Alhamdulillah ya Allah. Pas Natal pula dia syahadat. Teman-teman, gini, maaf ya saya potong ya. Maaf saya potong. Teman-teman, boleh izin teman-teman di follow akunnya Tuan Besar itu sekarang juga. Biar bisa open cam dia. Nah, iya, tolong di follow akun Tuan Besar teman-teman, tapi syaratnya di follow sekarang teman-teman ya. Harus biar bisa open cam.
harus ini ya, harus kasih KTP dulu nanti ke Bang Handi ya. Dan teman-teman jangan lupa ya bantu subscribe channel YouTube saya ya, Dosen Debat Lintas Agama, karena channel yang kemarin rungkad hancur kena tombak Romawi. Dosen Debat Lintas Agama ya teman-teman. Bang Handi naik, Bang Handi. Masya Allah. Allahu Akbar. Di follow beliau. Dibuka mic-nya ya. Tadi Yohanes 8 udah baca, Bang? Saya nggak, saya sudah ini Bang Juma, udah semua Bang Juma punya ini saya udah catat Bang Juma. Efesus apa semua yang bilang membatalkan hukum Taurat itu orang bodoh Paulus itu. Kenapa hukum Taurat dibatalkan? Yesus bilang apa? Tidak, lebih baik bumi dan langit dan bumi ini lenyap daripada satu dari hukum Taurat itu dibatalkan. Bang Juma ngomong itu betul. Semua yang betul. Bahkan Bang Juma, saya nonton film Tuhan Yesus di YouTube Bang Juma. Waktu Yesus jarangnya orang kaya itu dia bilang begitu Bang Juma. Apa yang Bang Juma ceritakan itu semua betul seperti di film Bang Juma. Waktu dia makan nasi goreng, ikan goreng pun ada. Yesus lari, Petrus itu lari dari kubur. Kenapa Petrus tidak percaya kalau itu yang bangkit itu? Loh, dia bingung loh. Mereka semua tidak percaya itu Yesus. Hah? Kenapa lah aku? Dia bilang. Berarti kan izin Bang Tuan Besar, izin Bang. Ini akunnya privat, jadi netizen mau follow itu sulit. Abang bisa jadikan nggak akun ini supaya tidak privat? Itu netizen mau follow kesulitan Bang. Nggak ditanya dulu beliau mau buka kamera nggak? Oh iya, mau buka kamera nggak? Saya mau kalau bisa Bang Juma, tapi bukan punya saya nih. Ini punya kawan Bang Juma yang supir Bang Juma, dia ada antar mereka. Iya. Karena mereka Natalan Nggak Bang Juma, apa-apa jadi saya Bang, kesempatan. sahadat dulu aja Bang. Nanti Bang, ya nggak apa-apa, sahadat aja dulu. Kita sahadat dulu ya. Saya HP saya, iya siap Bang Juma. Nanti tinggal kirim fotokopi KTP biar kita buatkan sertifikat mualafnya. Amin. Bang Juma, saya juga sudah baca juga sedikit-sedikit Al-Quran Bang Juma. Masya Allah. Bang, ini Bang Tuan Besar. Banyakkan Yesus itu mengucap syukur ya. Ya siap. Ya, baik. Kita harus mengikuti ada beberapa tahapan ya untuk bersyahadat di Qomal. Ya, di Qomal ini biasanya pertama harus bisa open cam, kedua ada identitasnya bahwa Anda itu sebagai non-muslim. Karena itu sangat tanggung jawab kami ya dari yayasan mensyahadatkan orang yang mau syahadat atau mau masuk Islam gitu. Ada buktinya gitu loh, karena tanggung jawabnya sangat besar untuk kami. Jadi ada identitas. Oke. Sebenarnya bagaimana ya? Atau Bang Juma, atau jangan sekarang dulu Bang Juma ya? Ada apa-apa? Halo? Di gini Ustadz Alif, gimana menurut Ustadz Alif? Karena dia ini, bentar, masalahnya kan ada nih Ustadz. Dia nih pakai handphone temennya, HP dia dibanting kata sama dia keluarganya. Dia tadi minta syahadat karena nggak ada orang di situ, karena semua pada pergi Natal. Gimana menurut Ustadz Alif? Barusan suaranya putus Uni. Kenapa? Ya, dia ini punya problem. Dia minta disyahadatin karena nggak ada orang di sekeliling dia, karena dia di rumah Peter di rumahnya pendeta. Ini rumah pastoral Bang. Dimasuki lagi lah sama saudara-saudaranya gitu loh. Ya udah, berarti open cam kalau gitu. Di rumah pastor. Jadi dia betul. Nggak bisa, dia akunnya privat, itu bukan akun dia, tapi akun temennya Ustadz Alif. Akun dia di akun dia di HP dia. Enggak, itu privatnya dibuka aja. Betul, privatnya dibuka aja di situ biar di-follow, karena tanggung jawab kami sangat besar. Minimal mengetahui bahwa Anda di situ benar, bahwa di tempat pastor ada salibnya kah atau ada apakah gitu. Jadi sebagai bukti untuk kami, beban kami sangat berat, adikku, bukan mau mempersulit, naudzubillah, tidak ada. Enggak, saya mengerti ya Bang. Saya paham Abang bukan mempersulit. Cuman begini posisi saya Bang, ini HP kan bukan punya saya Bang, punya sopir ini, dan saya tidak berani otak-atik Bang. Dia udah janji, dia udah bilang saya kalau kau pakai nonton YouTube enggak apa-apa, karena mereka kan tahu saya ini lagi ikut komal-komalnya Bang Juma ini. Itu yang diantisipasi, makanya saya disuruh tinggal di frater ini Bang. Kalau ketahuan nanti mati saya dari abang saya Bang. Pasti itu dilapor ke abang saya gitu Bang. Jadi ya gak apa-apa kalau memang nggak bisa sekarang dulu, gak apa-apa. Besok saya usahakan gimana caranya Bang. Sahadatkan aja lah dulu Bang Zuma, nanti baru minta data-datanya. Dinda Alif, tanggung jawab kita itu adalah ketika
ini Dinda, ketika kemudian orang-orang syahadat cuman main-main syahadat, sedangkan kita sudah memberikan sertifikat. Kalau beliau bersyahadat menyusul nanti KTP, karena saya sudah berdebat beberapa kali dengan beliau ini. Gimana Pak Ketua, kalau diizinkan ketua kita syahadat, nyusul KTP, nanti kita akan usahakan sertifikatnya. Gimana? Putus ya? Kalau Gurunda sudah mengenal beliau dan lain sebagainya, saya mengikuti Panglima kami, nggak bisa berbicara. Cuma mengikuti masalah administrasi seperti tanggung jawab kita tadi itu, ya. Namun intinya ini kan mensyahadatkan, tapi kita belum sampai tahap untuk memberikan sertifikat mu'alaf. Iya. Kita nggak berani di sana gitu. Baik. Saya ini Bang Juma, semua abang, mohon maaf. Saya untuk sementara saya belum yang lain-lain, tapi untuk saya bahwa saya sungguh-sungguh yakin bahwa Allah itu satu dan Nabi Muhammad adalah utusan. Itu dulu. Kalau saya mati ini malam atau kapan, yang penting saya sudah syahadat, Bang Juma. Baik. Saya tidak peduli. Yang penting saya sudah Islam. Saya sudah Islam. Mau saya mati, saya tidak peduli lagi. Itulah yang saya minta Bang Juma. Tolong dulu. Oke, Dinda Alif, tanpa mengurangi rasa hormat saya tuntun beliau syahadat. Ya, Dinda ya. Dinda Alif. Iya, Gurunda, siap. Masya Allah. Siap. Ikuti saya, sahabatku. Baik, Bang Juma. Ya. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu